Ingat ya, Kores berkata gini, yang berkata itu di Wahyu 6 ayat 7, 6 sampai 7 adalah dia yang duduk di atas takhta. Sekarang kita bacakan dia yang duduk di atas takhta itu ngomong seperti apa nih? Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ini seseorang yang duduk di atas takhta itu berkata loh, si Yesus berkata, aku akan menjadi Allahnya. Siapa yang berkata aku adalah awal dan akhir? Yesus sendiri. Di mana ayatnya? Wahyu 1 ayat 8 nih. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa Omega, firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kemudian di Wahyu 1 17 sampai 18. Yesus berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yang ngomong aku adalah awal dan akhir itu siapa? Di Wahyu 1 17 sampai 18, tulisan merah ini, coba lihat, tulisan merah. Yesus. Jadi si Alfa dan Omega ini ngomong, dia akan menjadi Allahnya. Yang awal dan akhir ini ngomong loh, dia akan menjadi Allahnya. Itu jelas sekali tuh, Kores. Udah habis ya, udah habis ya. Gimana? Ayo, Kores. silakan Bang. Ayo Bang Kores dulu, karena Bang Kores yang dibantahnya Bang Kores. Ayo Bang Kores. Oke, silakan. Yang ngomong yang awal dan akhir siapa? Oke, kita buktikan di sini ya. Tunggu timernya. Aku buktiin dulu. Kita buka di sini. Timernya diulang dulu, ya. Nanti timernya bisa diambil sama Bang Logi kalau Bang Kores nggak diambil semua gitu. Tunggu. Lanjut. Nah, jadi kita balik lagi ke sini ya. Yang ngomong awal dan akhir itu ada dua, Bre. Jadi jangan dibilang cuma satu doang. Perhatikan perbedaannya, ya. Nah, di sini. Ini kan dia bawa Wahyu 1 nomor 8 ya. Aku Alfa Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ini bukan Yesus ngomong tentang dirinya. Ini Yesus mencatut firmannya Tuhan Allah gitu. Kenapa bisa begitu? Karena di sini tuh bukan firman Tuhan Allah di sini. Ini tuh bukan logos, ini legei. Ya, kita buka ya datanya ya. Ref 18 interlinear. Nah, kita buka dulu. Oh, kenapa nih? Kok nggak bisa? Revelation. Revelation. Ah, ini keluar dia. Tuh, lihat ya. Tuh. Ego eimi to apa kai to omega arke kai telos. Ah, ini dalam kurung, perhatikan ya. Ini ada dalam kurung, cuma dalam terjemahan nggak dikasih tahu. Kita dalam terjemahan kita di terjemahan ada dalam kurung, kalau Kristen di manuskripnya ada dalam kurung. Ah, ini legei kyrios. Ini legei. Legei itu apa? Dia itu verb, kata kerja. Mana dia? Tuh, ini verb dia, verb kata kerja. Tuh, verb ya. Itu legei, bukan logos. Jadi bukan Yesus ngomong tentang dirinya di sini. Dasar umat terjemahan kamu ini ya. Kerjaannya kok nggak ngerti-ngerti dari awal. Nah, Yesus ngomong tentang awal dan akhir itu ada di sini sebenarnya. Nah, ini nih, Wahyu 1:17 dan 1:18 gitu. Ini baru Yesus. Yang awal dan yang akhir untuk apa? Untuk yang telah mati. Nah, itu ya, ingat ya, Yesus tuh mati, telah mati dia. Sedangkan yang apa di Wahyu 21 kita lihat di sini itu nggak pernah ada ngomong dia telah mati. Wahyu 21 Yesus. Kenapa Yesus ngomong awal dan akhir? Karena dia pernah mati. Lalu kemudian, Demian, Wahyu itu Yesus anak domba. Lu kenapa nggak berani bahas ini anak domba ya?
Anak domba nerima gulungan tahta dari dia yang duduk di atas tahta. Masa Yesus ngasih ke Yesus? Lu wanes juga lama-lama lu ya. Thank you. Habis waktunya habis. Habis Oke. waktunya. Waktunya habis. Kasihan Demian sebenarnya tersiksa kalau ada yang on cam. Matikan. Iya. Oke, saya ini Nanti ya, Bang gini Demian loh. boleh Jadi gantiin sama Kores ini Ardi dia kurang. jawabnya. Oke, gini, Kores itu dia kurang baca Quran gitu loh. Karena di dalam Quran itu dikatakan bahwa Allah itu adalah al-awal al-akhir. Itu sifat Tuhan gitu loh. Tidak ada manusia yang disebut sebagai yang awal dan yang akhir. Itu nggak ada. Itu cuma Tuhan. Yang ngomong tadi di Wahyu 1 ayat 8 itu adalah Yesus. Itu tulisan merah itu si Kores ini dia menipu si Kores ini. Ini tulisan merah nih. Coba kalian buka aja lagi. Wahyu 1 ayat 8 nih. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yang ada, yang sudah ada. Jadi Allah mengaruniakan firman-Nya, menyatakan Yesus itu adalah apa? Awal dan akhir. Itu salah satu sifat Tuhan di dalam Islam loh. Al-Haq, Al-Awal, Al-Akhir, kemudian al apa lagi? Ada banyak itu, ada 99 nama itu. 99 sifat nama. 99 sifat Tuhan gitu kan. Salah satunya diambil dari sifat Yesus gitu kan. Jadi gini loh, kalau kamu mengatakan bahwa itu bukan Yesus, yang di Wahyu 1:8 itu Yesus yang ngomong, tulisan merah. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 adalah Yesus. Jadi kita nggak bisa ngeles gitu. Kamu mau ngeles pakai apa? Umat terjemahan apa? Coba kamu terjemahkan aja kata per kata. Jangan ngomong umat terjemahan. Wahyu 21 ayat 7 nih. Ini kita bacakan aja nih ya, biar Kores ini dia nggak nipu. Firman-Nya lagi kepadaku, ini firman Yesus kepada Yohanes yang dikaruniakan oleh Allah. Semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega. Yesus ulangi itu loh, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi ilahnya, menjadi Theos. Dan ia akan menjadi anakku, ini kata Yesus. Karena yang ngomong aku adalah awal dan akhirnya tadi Yesus. Wahyu 1 ayat 8 itu ya Yesus. Kamu jangan nipu Kores. Kau ini nipu-nipu aja, jelas-jelas itu tulisan merah. Masih aja nipu kau. Tobatlah kau Kores. Oh masih 20 detik ya, lanjut. Oke, jadi gini ya. Apakah, saya mau tanya sama Kores, apakah manusia, pernah nggak di dalam Quran atau hadis, manusia biasa mendapat gelar atau sifat dari Tuhan itu al-awal dan al-akhir? Ada nggak? Kamu tunjukin satu ayat saja, silakan. Udah, silakan. Ya, jawabannya nggak ada, gampang banget itu. Awal dan akhir itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla gitu. Karena semua manusia itu awalnya itu dari Allah gitu. Dan berakhir pun kembali kepada Allah. Allah lah pemilik awal dan akhir itu. Itu jawabannya. Sekarang kita balik lagi. Dia kabur. Dia nggak mau dia bahas Wahyu 5 nomor 7 ini. Lalu datanglah anak domba itu, nah itu, dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta. Kalau dianya Yesus, anak dombanya siapa? Petrus anak dombanya, Paulus anak dombanya. Udah jelas-jelas anak domba ini Yesus, bre. Anak domba itu dia nggak duduk, dia berdiri di atas, berdiri di sebelah Bapak gitu. Dia di mana ya? Berdirinya gue lupa, nanti adalah pokoknya di Wahyu 5 ini. Pokoknya dia berdiri, kalau nggak 5, 6 gitu. Nah, itu yang pertama yang nggak dia bahas ya, kabur-kaburan dia. Berikutnya yang dia kabur-kaburan lagi ini, lihat. Nah ini legei. Jadi demikianlah firman Tuhan Allah gitu. Jadi Yesus tuh mencatut, nggak percaya. Ah ini kita lihat ini ya. Ini Wahyu 1:8 buka. Nah kita buka terjemahan yang lain ya. Tuh. Ah tuh. Nih bis, lihat. Akulah yang pertama dan yang terakhir, kata Tuhan Allah. Ah gitu. Akulah A dan Z, awal dan akhir. Ah ini bukan. Nah ini yang apa ya? TL. Aku inilah Alif dan Ya, demikianlah firman Allah Tuhan itu. Ah, cakep. Lihat. Ini bahas, bahas ini. Wahyu 5 nomor 7 bahas. Ini bahas. Makanya gua bilang Yesus itu perkataannya dia memang, tapi dia mencatut perkataannya Tuhan Allah Azza wa Jalla gitu loh. Terus dalam Al-Qur'an gitu. Nih, dalam Al-Qur'an lu makan ini nih, Al-Furqan ayat 58. Watawakal alal hayyi ladzi
Laya mutu, yang tidak mati. Allah tuh tidak mati. Yesus lu apa? Layak Yesus lu mati. Mati Yesus lu, bre. Nih di sini. Tuh. Tuh. Jadi Yesus itu adalah yang awal dan yang akhir untuk yang telah mati. Ini jangan kabur. Jangan kabur. Ini loh. Awal dan yang akhir untuk yang mati. Tuhan itu nggak pernah mati, bre. Teng mati. Nah, thank you. Iya, habis time-nya. Oke, gini loh, Tuhan itu nggak pernah mati. Kalau Tuhanmu itu bukan nggak pernah mati, tapi nggak pernah eksis gitu loh. Jadi bukan nggak pernah mati, tapi nggak pernah eksis, nggak pernah dikenal oleh para nabi sebelumnya. Gini loh Gores, kita nggak usah lari kemana-mana. Kita kan membahas masalah awal dan akhir. Kita nggak membahas masalah duduk di atas takhta itu siapa. Enggak, kita nggak bahas itu. Poinnya adalah siapakah yang awal dan akhir di situ. Tadi jawaban Gores itu luar biasa sekali loh. Kita manusia yang diberi gelar awal nggak ada. Artinya secara tidak langsung ya. Karena Yesus itu adalah al-awal, al-akhir. Itu gelar Yesus dipakai oleh Tuhanmu. Itu Tuhanmu ngambil tuh gelar Yesus tuh. Gelar Yesus yang adalah al-awal, al-akhir dipakai sama Tuhanmu. Coba kau bayangkan itu, Bro Gores. Jadi gini, kalau kau katakan gini ya, di ayat itu kata Tuhan Allah, emang kata Tuhan Allah menyatakan siapa Yesus? Apa kata Tuhan Allah yang mengatakan siapa Yesus? Yesus itu adalah ilahi. Jadi Bapa menyampaikan firman-Nya lewat perantara Yesus kepada Yohanes, menyatakan siapa Yesus. Makanya di sini ditaruh apa? Tulisan merah nih. Tulisan merah nggak bisa ngeles, Gores. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Kalau tadi Gores terjemahkan kan say the Lord, itu artinya kan berkatalah Allah, atau demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Nggak masalah kau mau pakai kalimat demikianlah firman Tuhan, kata Tuhan Allah, nggak masalah. Tapi jelas-jelas Allah menyatakan siapa Yesus di sini. Karena kamu nggak bisa ngeles di ayat 17 sampai 18-nya. Kenapa? Aku adalah awal dan akhir. Aku telah mati. Jadi karena aku ada kalimat aku telah mati, makanya kamu nggak bisa ngeles. Artinya al-awal, al-akhir ini bukan kepada Bapa, melainkan kepada apa? Kepada Sang Firman, kepada Yesus. Nggak bisa ngeles kau rupanya. Teng Sang Firman Yesus. Iya, Oke, saya 10 detik aja Bang. Boleh, Baru boleh. dilanjutkan Bang Koreh ya. Ya Demian ya, kalau Anda katakan dia adalah yang awal dan akhir, ya buktinya dia itu terlahir ke dunia, ya pernah dia berawal, lahir dari Bunda Maria, itu dari rahim Bunda Maria, dan berakhirnya di tiang salib, maka berakhirlah sudah kisah Yesus. Oke, sekian, terima kasih. Lanjut Bang Koreh. Ya, Demian Demian masih nggak berani menjawab ya. Demian masih nggak berani menjawab bahwa awal dan akhir di sana itu adalah untuk yang telah mati. Bang Jen, Jangan dibilang Bang Jen, gua waktunya itu diulang ketekan aja. sama ini. Apa tuh? Bang Jen, waktunya diulang aja, ini kan Bang Logika tadi cuma 10 detik. Bang Jen ulang aja. Nah, ini Demian itu ini belum tahu. Ini tuh favorit gua, Bre. Kenapa? Karena di sini Yesus jujur, aku telah mati gitu. Jadi jangan dipotong aku yang awal dan yang akhir. Ini ada koma, dan yang hidup aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup. Ini tuh jangan dipotong. Seneng banget kalian motong-motong dalil sendiri, biblos lu. Gua tuh kalau baca Wahyu 1:17 sama 1:18 langsung, udah jelas aku telah mati kata Yesus. Lu terima nggak ini? Nah, sedangkan Bapak di Wahyu 21 nomor 6, lihat firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Mana matinya? Mana aku telah mati? Ada nggak aku telah mati? Nggak ada. Nggak ada. Beautiful. Dar, selamat datang di kebenaran. Balik lagi sekarang yang kita bahas itu Wahyu 21 nomor 7 terbukti bukan buat Yesus, karena yang ngomong ini yang duduk di atas tahta. Sedangkan Yesus adalah yang menerima gulungan kitab dari Dia yang duduk di atas tahta. Gitu, Bre, kalau belajar gitu. Jangan takia-takia Korintus mulu kerjaannya, ya. Gitu. Tuhan kami itu eksis. Itulah kenapa disebut zat, karena zat itu bahasa Inggrisnya eksis. Bahasa Indonesia eksis apa?
keberadaan. Gitu loh. Tuhan lu yang kocak. Katanya hidup. Sekarang disuruh masuk TikTok nggak bisa. Apalagi ya itulah udah bubuk dia nggak bisa ngebahas lagi karena udah terbukti Wahyu 21 nomor 7 itu adalah Tuhan semesta alam yang berbicara, yang tidak pernah mati. Dan Demian mengakui Wahyu 1 nomor 8 adalah perkataan Yesus yang mencatut perkataan Tuhannya yang dia sembah di Yohanes 4 nomor 22 gitu. Jadi udah kelar perkaranya. Demian mau lari kemana lagi gitu? Mau lari kemana lagi Demian? Thank you. Thank you. Makasih. Iya, oke. Saya 5 menit. ya 2 menit ya. Sebentar Demian, Hostnya ngomong sebentar 5 Ini- menit. Tolong lihat di oke. bawah 200 orang ini bantu tap layar gitu loh. Makasih ya yang di bawah. Oke lanjut. Iya, Oke, oke. sebentar Demian. Mau disudahi atau masih belum kelar ini Enggak. gimana? Diam host. Ini kan ada Enggak, host. maksudnya hostnya yang biar mana? biar nambah, biar beralih ke pembahasan yang lain. Ini nanti satu Enggak, malam bahas tunggulah. ini nggak Ini kenapa? selesai. Ini waktu saya loh. Kenapa sih? Belum jalan. Saya kan moderator. Nggak Ini usah Akhijen, ngomong Akhijen. apa-apa. Panas Demian, panas dia. Belum. Iya, ini waktu Oke, saya tadi silakan. Kores ngomong kamu nggak potong. Saya ngomong kamu potong gitu. Oke, saya Sabar, kasih Demian, kesempatan. sabar. Sekarang Pokoknya kamu dibalas saja menjawab ya. Kamu menjawab dan selesai. Bahas Iya, yang lain nanti. saya Oke. jawab, tapi jangan dipotong. Gini ya, Ting-tong. gini loh. Lanjut. Jadi Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 10 bahwa aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi juga Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Kemudian di ayat yang lain Yesus berkata, selama Bapa bekerja, aku pun bekerja. Apa yang Yesus katakan, itu yang Bapa katakan, itu kata Yesus di Yohanes 14 ayat 10. Jadi nggak bisa kamu katakan ini cuma firman Yesus, kau hanya bisa katakan ini adalah firman, nggak bisa kawan. Karena Yesus berkata perkataannya adalah perkataan Bapa. Perkataan Bapa adalah perkataan Dia. Yohanes 14 ayat 10. Kau catat baik-baik itu. Kemudian kau katakan begini, Tuhan saya itu udah eksis. Kau bilang Tuhanmu udah eksis, nggak pernah eksis. Kamu bisa nggak buktikan Tuhan kamu pernah eksis? Tuhan kamu itu nggak pernah dikenal dari prasasti atau penemuan arkeolog bahwa Allah itu pernah eksis di abad kedua, di abad ketiga, di abad keempat, di abad kelima. Nggak pernah ada. Jadi kalau kamu bilang Tuhan kamu itu ada eksis, di mana buktinya? Nggak ada buktinya, kawan. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kau bilang Yesus mati kan? Yesus mati sebagai manusia, dia mati dia bangkit. Yesus mati bangkit, Nabi mau mati nggak bangkit. Ya kan? Yesus awal sebagai apa? Sebagai sang firman. Dia mati bukan, dia rohnya nggak pernah mati. Dia mati sebagai apa? Sebagai manusia. Tapi rohnya nggak pernah mati. Buktinya apa? Dia rohnya turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga dia bangkit. Dia naik ke sorga. Sedangkan Nabi Anda nggak pernah bangkit, nggak pernah naik ke sorga seperti Yesus. Itulah luar biasa Yesus gitu kawan. Jadi jangan lari kemana-mana. Kita bahas aja masalah Wahyu 1 ayat 18. Kamu tadi udah jawab jelas loh. Tidak ada manusia yang punya gelar awal dan akhir. Karena mustahil manusia mempunyai gelar itu. Karena Yesus itu ilahi. Makanya dia itu menyatakan dirinya apa? Awal dan akhir. Dia mati, dia bangkit lagi. Dia nggak mati untuk selamanya. Dia nggak mati untuk selamanya. Dia mati, dia bangkit lagi. Itu luar biasanya Yesus kawan. Oke, sudah selesai. brother. Gimana? Masih ada jawaban? Sini Satu. sedikit ya. Jangan lanjut waktu time, brother. Esther ya, tunggu kasih satu menit. Apa Oke. hebat Silakan, iman Ustaz. di dalam agama Kristen? Yesus sudah mati dan resurrection. Di dalam waktu resurrection ada kontradiksi. Jesus kapan resurrect, brother? Kapan bangun dari maut? 3 hari, di dalam 3 hari, on the third day, or बाद 3 hari. Bisa buka, brother. Waktunya kok nggak dijalanin ini waktunya? Kok biarin Jangan gitu? jalan waktu. Nanti kata waktu kamu insyaallah dimain, waktu tema insyaallah kamu. Jangan fikir. Saya di sini orang Muslim adil insyaallah. Jadi oke? Kores udah tumbang nih Kores. Udah tumbang ya? Gak. Apa hebatnya, brother? Yang kamu gak tahu waktu apa itu resurrection Jesus atau Isa bin Maryam alaihissalam persepsi Nggak, agama maksudnya Islam. pera Isar ini udah tumbang ini, jadi diserahkan ke yang lain. Resurrection waktu apa, brother? Dalam 3 hari atau di luar 3 hari? Kita Di hormati Mayan. Bang Muhammad Apa Zaid, dia hebat? mau nanya ya, silakan. Di Mayan, apa hebat untuk Jesus yang sudah mati dan resurrection yang kamu sendiri gak tahu kapan itu
bangun dari maut. Kapan resurrection? Apa waktu? Di dalam 3 hari atau di luar 3 hari? Lebih dari 3 hari. Yesus mati kemudian bangkit pada hari yang ketiga disaksikan oleh murid-muridnya. Jangan bohong. Sedangkan Nabi Matius Anda 17, 2, Nabi Anda 3 buka dulu, mengatakan bahwa brother. Yesus tidak disalib, nggak ada saksinya, nggak ada buktinya. Matius 17, Muhammad bukan 2, 3 saksi. buka. Nanti saya tahu kamu Jesus kapan bangun. Kalau di dalam kebangkitan 3 Yesus hari atau di disaksikan luar 3 hari? Pak Muhammad Di Sia, dalam 3 Pak Muhammad, hari atau di Mayan? Pak Muhammad, Jesus kapan? Yesus mati Brother. bangkit pada hari ketiga disaksikan oleh saksi mata. Nabi Anda mengatakan Yesus tidak disalib, nggak ada saksi matanya, dia bukan saksi mata. Tunggu dulu, brother. Kamu ada saksi apa? Kamu saksi ada kontradiksi, brother. Nah, apakah Satu Muhammad orang saksi ketika di Isa tidak Mayan- disalib? Di Mayan, tunggu dulu. Diam dulu. Kamu saksi ada kontradiksi. Bagaimana kamu yakin? Bagaimana kamu yakin yang kamu saksi ada kontradiksi? Loh, bagaimana Matthew Anda bisa tunggu bagaimana dulu, bro. Anda bisa Tunggu bilang dulu itu di Mayan. kontradiksi, Bagaimana brother? kamu yakin? Kamu Resurrection. percaya kepada Di orang yang bukan Mayan. saksi mata dan kamu Di bilang Mayan. itu ada Demian kontradiksi. katanya nggak suka main potong-potong kok masalah Kan apa nggak ya? pakai time, TikTok loh. Katanya TikTok Kamu tadi. saksi bukan Katanya kamu 100% iya nggak benar. suka main potong-potong. Dengarkan dulu Yang baru kamu- nanti disangka. Kan dibilang gitu. TikTok Iya, katanya. Kamu saksi Iya, di kalaupun Mayan, di TikTok dalam itu agama harus saling Kristen, gantian bukan loh, walaupun 100% benar. TikTok. Iya, TikTok itu bukan berarti membatasi Iya. itu. Setelah selesai baru Kasih dipotong waktu seperti itu. yang nanti tambah waktu kamu dimain. Tunggu dulu. Kamu cerita apa yang saksi dalam Islam? Apa kamu? Lihat kamu yang kamu Matthew saksi. Beda kasih info di Nah, ini hilang kan? Leg dah. Ada yang telepon mungkin. Gantian aja nanti dijawab gitu deh. Lukas Mungkin 9:22 kasih beda info. Oke, brother apa bisa brother Esther bisa screen besar brother. Saya kasih apa itu kamu ada saksi. Kamu saksi Matthew dan Lukas dua-dua ada kontradiksi. Bagaimana kamu cerita untuk agama Islam? Kamu sendiri ada kontradiksi. Bagaimana kamu yakin kamu saksi? Kamu saksi itu bohong terus. Matthew cerita lain, Lukas cerita lain. Apa yang benar? Brother Esther, jazakallah Kak bisa baskin basar Brother Esther. والله سكين في Ya. في اللغات العربية. Minta ayat berapa Bang Ustaz Muhammad Zee? Wallahi kazzab azim dimain, kazzab azim. يا أيوة والله كذب هي. Wallah, kazzab. أيوة. Abdul Nas, Demian, Abdul Nas. Sekarang saya kasih apa kondisi saksi kamu di dalam agama Kristen? Matthew 17, brother. Oke. Matius. Pertama bahasa Inggris, brother, dan bahasa Indonesia. Ini orang di Mayan tahu bahasa English. Oke. Yang nomor berapa? 17:23. 17 nomor 23. Apa saksi kamu? Matthews. See your condition. Dan mereka akan membunuhmu dia. Bukan, membunuh dia. brother. Oh, bukan. 17. Enggak dalam bahasa English pertama, brother. Nanti saya kasih info apa yang masalah. Bukti Nomor kamu 23. apa. Oke, Ya, yang bahasa 17, Inggris 23 bahasa Ustaz, Inggris. ya. Oke. Oh, yang KJV ya. iya. NKJV ya. Ya. And they will kill him, and the third day he will be raised up, and they were exceedingly sorrowful. Ya, berapa? 3 hari. Yang Lukas buka, brother. Oke, sekarang Lukas. Lukas berapa? Nggak, poinnya apa gitu loh? Kita Dengar dulu. nggak pakai time aja gitu, kayak saya diinterogasi gitu. Nanti kamu pakai tema. Lukas berapa nih? كم في اللوكاس Berapa, حبيبي؟ Ustaz? Oh, lagi ini lagi. كم في اللوكاس طيب؟ وريك بالله. Ustaz, awas pental Ustaz. Lukas 10 katanya mungkin ya. Di bawah bantu tap layar dong, yang bawah masa 200 orang nggak mau bantu tap layar. Ayo dong. Jaringan hilang jaringanku. 9:22. Oh, Oke, Lukas 9:22 meluncur. Bahasa English. Oke, NKJV keluar.
saying, the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised the third day. Nah, itu dia. Okay. Berapa hari? 3. Hari ketiga. Aduh, طيب Ustaz, terlebih dahulu. ايش مشكلة يعني هناك عند الآية؟ Teman-teman di bawah bantu tap-tap layar ya, saudaraku ya semuanya. Enggak, host saya izin turun dulu ya host ya. Bro host, saya izin turun dulu ya bro host ya. Aduh, udah puyeng dia kayaknya. Malas saya diskusi kayak gini, malas. Siapa itu Diskusi malas? kayak gini saya malas gitu. Tinggal Buang dijawab waktu. dulu, brother. ya. Di dalam Jawab. pertama, ya, brother kamu, lari. Ah. Di Mayan itu lari. Nah, sekarang mau kasih bukti, lari. Ada kontradiksi, brother. Matthews Luke cerita seperti itu. Pertama cerita, Jesus itu mau resurrection, mau bangun dari maut on the third day. Ada yang bukti tulis after the third day. On the third day and after the third day. After itu, apa itu dalam bahasa Indonesia? Coba. Oh, di hari ketiga dan setelah hari ketiga. Itu maksudnya ya. Ya, brother. Nah, ini Oh, ini jadi yang ada hari kamu ketiga ini- dan hari keempat gitu ya. Ya, ini yang tahu ada kontradiksi untuk resurrection untuk Jesus Isa bin Maryam alaihissalam. Yang kamu saksi gak bisa percaya, bagaimana kamu cerita untuk Islam? Ada saksi atau tidak? Ada saksi atau tidak? Apa yang saksi kamu benar? Matthews benar, Lukas benar. Apa yang benar? كله لحاله صح؟ Kullu kazzab, brother. ايه كله لحاله كيف يعني؟ Tumbang satu. Aduh. Tumbang satu. Memang goyang. Demen kalau ada saya juga goyang deh itu. Rasain. Tambah lagi kores, masya Allah.